bersama-sama secara online. Sebelum ibadah dimulai, kita akan mengambil saat teduh. Baik Bapak Ibu, kita akan menyanyikan sebuah pujian dari PBSR nomor 66 yang terutama. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami akan menaikkan pujian, kami akan menaikkan doa-doa syafaat, dan kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Pimpinlah doa pagi ini ya Bapa, mulai dari awal sampai dengan akhir. Karena kami percaya Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memulai doa syafaat, kita akan menaikkan sebuah pujian nomor 87, Tuhan adalah kekuatanku.
bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nanti kamu, Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus, kekuatan sayapmu, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Kita masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon ampun kepada Tuhan. Mungkin ada pelanggaran yang telah kita lakukan sepanjang minggu ini. Kemudian kita juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Bapak atas segala anugerah-Mu, atas segala rahmat-Mu, dan atas segala kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua. Semua itu adalah karena kebaikan-Mu yang tidak pernah kami perhitungkan. Dan kami juga mohon ampun ya Bapak untuk pelanggaran yang telah kami perbuat, baik melalui perbuatan, baik melalui tutur kata. Ampun ya Bapak, ampuni atas segala kesalahan yang telah kami perbuat, agar doa syafaat pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang pertama-tama kita akan doakan untuk ibadah online yang diadakan setiap minggu, juga untuk mesbah doa Rabu dan untuk doa pagi. Mari kita berdoa. Bapak, kami tahu ya Bapak, dengan pandemi sekarang yang ada keterbatasan kami untuk datang dan hadir memuliakan nama-Mu. Tapi kami percaya ya Bapak, walaupun kami beribadah di rumah, kami tetap setia kepada Engkau ya Bapak. Dan biarlah kami mempunyai waktu untuk mengatur waktu kami, untuk tetap dapat hadir dan mendengarkan firman-Mu. Berkati untuk anak-anak-Mu yang selalu mempersiapkan untuk baik ibadah online, mesbah doa, ataupun hari Sabtu pagi, biarlah semua yang kami lakukan hanya memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan kemudian kita juga akan berdoa untuk pergumulan dari jemaat dari Agave, baik yang di pusat ataupun yang ada di pos. Mari kita berdoa. Bapak, begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah yang kami hadapi di dalam masa pandemi ini. Namun kami percaya ya Bapak, Engkau akan tetap hadir di sisi kami. Tolong Bapak, berikan jalan keluarnya agar pergumulan yang kami hadapi, apapun pergumulan itu, baik dengan sakit penyakit, pergumulan masalah ekonomi, ataupun pergumulan yang lain, hanya Engkau lah yang tahu ya Bapak, dan Engkau pula lah yang akan memulihkannya,
Berikan kekuatan kepada kami ya Bapa untuk kami dapat menjalaninya. Kami serahkan hanya ke dalam nama-Mu saja. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Dan untuk doa kami yang terakhir, kami akan berdoa untuk pandemi yang sekarang ada di negeri kita ini. Bapak, kami mohon belas kasih-Mu ya Bapak. Kiranya COVID-19 ini cepat berlalu dan vaksin yang sudah tersedia dapat diberikan tepat pada sasaran. Walaupun banyak pro dan kontra Bapak, tapi kami percaya ya Bapak, semuanya dapat kami atasi. Tolong Bapak, berikan kesehatan pada kami senantiasa, dan untuk orang-orang yang sedang dirawat ataupun yang dirawat di rumah, tolong pulihkan ya Bapak. Untuk mereka kembali seperti sedia kala ya Bapak. Tolonglah Bapak, kami percaya ya Bapak, Engkau akan selalu ada di dalam diri kami, dan Kau pula yang akan memulihkan bangsa negara ini untuk kami semua dapat kembali seperti semula. Inilah doa kami Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Tuhan, inilah doa-doa yang telah kami panjatkan pada pagi hari ini. Doa yang tidak sempurna ini kiranya Engkau akan mengabulkannya tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, yang sebuah pujian nomor 222, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga jemaat yang mendengarkan. Kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersama-sama belajar, dan kami juga dikuatkan, dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati waktu ini ya Tuhan,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca salah satu bagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Korintus, 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, jika seseorang bertanya kepada kita tentang sesuatu yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan kita, kira-kira apa yang kita katakan kepada orang tersebut? Apakah kita akan membanggakan penampilan, atau bentuk, atau postur tubuh kita yang bagus, nilai atau prestasi kita di sekolah atau di kuliah, bakat atau karunia-karunia yang kita dapatkan dari Tuhan untuk melayani, atau apakah itu kekayaan atau status sosial kita? Paulus di sini berkata bahwa jika dia bermegah hanya di dalam Tuhan. Sekali lagi, Paulus mau berkata di sini atau mau mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa jikalau dia mau bermegah, dia hanya mau bermegah di dalam Tuhan. Ada beberapa alasan yang Paulus kemukakan mengapa dia mau bermegah hanya di dalam Tuhan. Yaitu yang pertama, melihat kondisi ketika dipanggil. Paulus berkata demikian, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, dan tidak banyak orang yang terpandang. Jadi Paulus mau berkata kepada jemaat di Korintus ini, yang katanya mereka mendapat banyak karunia-karunia roh dari Tuhan, mereka bahkan mungkin lebih daripada jemaat-jemaat lain yang dilayani oleh Rasul Paulus. Paulus mengingatkan bahwa sebetulnya menurut ukuran manusia, dari mereka semua itu yang menjadi orang percaya kepada Kristus, mereka adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang bijak, bukan orang-orang yang berpengaruh, atau bukan orang-orang yang terpandang. Inilah kondisi orang-orang itu atau jemaat itu, orang percaya itu ketika mereka dipanggil. Sebetulnya Paulus juga mau melihat kepada dirinya sendiri bahwa ketika kondisi dia dipanggil oleh Tuhan, dia juga bukan orang yang istimewa di hadapan Tuhan, malah dia adalah orang yang membenci atau orang yang tidak menyukai pekerjaan Tuhan, sehingga dia mengejar-ngejar orang Kristen, bahkan dia menyetujui salah satu orang percaya atau orang yang dipakai oleh Tuhan pada waktu itu adalah Stefanus. Ketika Stefanus itu
dirajam, dibunuh oleh orang-orang pada waktu itu. Jadi ketika Paulus melihat bahwa sebetulnya orang-orang mereka ini atau orang-orang percaya, dan Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka di antara mereka itu tidak banyak orang yang bijak, orang terpandang, dan orang berpengaruh. Tetapi mereka dipanggil untuk boleh percaya kepada Tuhan. Nah, kalau berbicara panggilan, Paulus mengatakan dia sendiri dipanggil untuk melayani. Jadi memang ada panggilan yang sifatnya dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan atau pelayanan secara khusus, dalam hal ini sebagai rasul, dan lebih spesifik lagi, Rasul Paulus sangat sadar bahwa dia dipanggil untuk melayani orang yang bukan Yahudi. Rasul Paulus sadar siapakah dirinya sehingga dipanggil untuk menjadi rasul bagi orang yang bukan Yahudi. Tetapi juga Paulus sadar bahwa dia adalah orang berdosa, kemudian dipanggil untuk percaya kepada Kristus, keluar dari kegelapan, menuju terang, dan menjadi orang-orang kudus atau orang-orang yang dikuduskan oleh darah Kristus. Jadi ini alasan yang pertama mengapa Paulus hanya bermegah di dalam Tuhan, melihat kondisi ketika dia dipanggil. Bapak Ibu Saudara, kita yang hari ini menjadi orang percaya, mari kita melihat sedikit ke belakang sebelum kita dipanggil menjadi orang-orang percaya. Apakah kita dipanggil oleh Tuhan? Adalah kita orang-orang yang bijaksana, orang yang berpengaruh, orang yang terpandang, yang mungkin saja, mungkin secara dunia ini, mungkin kita, ya tidak semua ya, tetapi saya percaya ada beberapa orang, mungkin memang orang-orang yang bisa dikatakan ya memiliki banyak sekali apa yang dipandang oleh dunia sebagai sesuatu yang hebat, sesuatu yang wah. Tetapi saya juga percaya ada banyak di antara kita sebetulnya ya orang-orang yang biasa-biasa saja. Kita bukan orang bijak, kita bukan orang berpengaruh, bahkan kita bukan orang yang terpandang. Tetapi Tuhan mau memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang percaya. Bahkan dipanggil untuk boleh melayani Tuhan. Yang kedua, alasan Paulus itu hanya mau bermegah di dalam Tuhan. Ketika Paulus di dalam ayat yang ke 27 sampai dengan ayat yang ke-29 ada kata yang diulang-ulang di situ yaitu dipilih, ya, dipilih. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah. Apa yang lemah bagi dunia dipilih oleh Allah. Kemudian apa yang tidak berarti dipilih oleh Allah. Jadi ketika berbicara tentang pemilihan itu berkaitan dengan satu konsep yang sebetulnya sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Yaitu berbicara tentang bagaimana kasih Allah yang besar, kasih Allah yang tak terhingga itu mau memilih manusia, dan di dalam keadaan manusia yang dipilih ini itu sebetulnya tidak layak untuk dipilih oleh Tuhan. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara tentang keselamatan, Tuhan sebetulnya tidak punya satu kewajiban untuk menyelamatkan kita. Kalau hari ini kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan, yaitu karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan bagi kita, mau memilih kita untuk diselamatkan. Jadi bukan karena kita layak untuk dipilih oleh Allah. Jadi Paulus mengulang-ulang kata ini, kita yang tadinya bodoh bagi dunia, orang-orang yang lemah bagi dunia tetapi dipilih. Artinya apa? Di situ ada inisiatif dari Tuhan. Paulus sangat sadar sekali bahwa ya sebetulnya ya dia menyadari dia bukan orang yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi hanya karena kasih Allah yang besar mau memilih. Jadi bukan satu usaha dari manusia sendiri untuk menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan sehingga Tuhan itu mau memilih dia. Nah, tetapi Tuhan bukan hanya berhenti hanya memilih saja untuk diselamatkan, tetapi juga memilih untuk supaya orang yang percaya ini boleh dikuduskan, boleh dikasihi oleh Tuhan, dan juga boleh mengasihi sesamanya, mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Alasan yang ketiga,
Mengapa Paulus memilih hanya bermegah di dalam Tuhan? Paulus di dalam ayat yang ke-30 dan 31 berkata demikian, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Jadi Rasul Paulus melihat dari kacamata keselamatan di dalam Kristus. Bagaimana dia boleh ada hari ini itu karena Kristus yang disalib bagi orang berdosa. Tuhan Yesus menjadi korban, menebus dosa kita. Kita yang harusnya mendapatkan penghukuman yang kekal, kita ditebus oleh darah Kristus untuk kita boleh datang kepada Allah. Relasi kita yang rusak karena dosa, status kita yang tadinya adalah orang-orang yang harusnya binasa karena dosa kita kemudian menjadi anak-anak Allah. Paulus bahkan berkata, Yesus Kristus adalah hikmat bagi keselamatan kita. Sesuatu yang memang sulit sekali kita bisa pikirkan ya dengan akal pikiran kita yang sangat terbatas ini. Kebenarannya diberikan kepada kita yang bertobat dan mau percaya kepadanya. Darah Kristus itu menguduskan kita. Kebangkitan Kristus itu membawa kita keluar dari maut, dari kegelapan menuju terang. Karena kebangkitan Kristus itu memberikan satu pengharapan bagi kita, bahwa kita satu saat nanti juga akan dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru, diberikan tubuh yang tidak binasa, yaitu tubuh kemuliaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa hari ini yang menjadi kebanggaan atau menjadi alasan kita bermegah? Saya percaya sebagai orang percaya kita pasti tidak akan mau bermegah di dalam segala sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Entah itu prestasi kita, bakat-bakat kita, kekayaan, status sosial, pengalaman, bahkan pengetahuan yang kita punya. Tetapi sebagai orang percaya kita mau hanya bermegah di dalam Kristus yang telah memanggil kita, memilih kita, dan memberikan kita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini saya kira memang COVID ini sudah memakan banyak korban. Secara sekilas kalau saya lihat, mungkin kalau tidak salah sekitar 2 juta ya, 2 juta orang di dunia ini sudah meninggal karena COVID. Ya, tentunya saya ya ikut bersedih ya dengan orang-orang yang di mana anggota keluarganya menjadi korban karena COVID ini. Tetapi di satu sisi yang lain, saya kira ada sebagai orang percaya melihat di dalam perspektif kekekalan, melihat bahwa ada sesuatu yang perlu kita renungkan, atau bisa dikatakan ya perlu kita syukuri. Syukur dalam hal bukan bersyukur karena COVID ini, karena orang-orang yang mengalami penderitaan, bukan. Tetapi ada sesuatu yang diajarkan kepada kita, yaitu bagaimana memang tidak ada satupun yang bisa dibanggakan oleh manusia. Tidak ada satupun yang di mana manusia itu mau bermegah. Mau bermegah atas apa, Bapak Ibu Saudara? Atas harta kita yang banyak, atas kebugaran fisik kita yang sebetulnya kita sendiri juga tidak peduli ya COVID ini. Kita mau jaga kesehatan sedemikian rupa, kita mau olahraga sedemikian rupa, karena saya dengar juga bahkan olahragawan pun yang rajin latihan tetap saja bisa terinfeksi oleh virus COVID ini. Jadi ketika kita ada di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita melihat bahwa memang tidak ada satupun yang bisa dibanggakan oleh kita, oleh manusia yang ya sifatnya fana. Kita hanya sebentar saja, ya seperti uap air yang hanya sebentar saja kelihatan kemudian lenyap. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan, mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, yang rupanya mereka begitu terlalu memegahkan
mungkin pengetahuan mereka, bahkan mungkin karunia-karunia rohani yang sepertinya menjadi sesuatu yang dibanggakan, disombongkan kepada orang lain. Tetapi kita hanya bisa bermegah di dalam Kristus. Bermegah kenapa? Karena kita adalah orang yang tadinya kita bukan orang yang layak dipilih oleh Tuhan, layak mendapatkan keselamatan, tetapi Tuhan memberikan keselamatan di dalam Kristus. Sehingga hidup kita yang sekarang ini kita jalani adalah hidup di dalam iman kepada Kristus, itu yang dikatakan oleh Paulus. Biarlah kita di dalam situasi pandemi COVID ini hidup kita terus berpengharapan di dalam Kristus. Dia menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang ada di depan kita, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita hanya mengandalkan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami, tidak ada yang dibanggakan di dalam dunia ini selain kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengenal Engkau yang sudah menebus kami, sudah memilih kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, disucikan, dikuduskan oleh darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah doa pagi pada pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian Bapa terima kasih.